Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan pembelajaran kelas 4 online hari ini. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Kenapa 5 dan 6? Karena konsep daripada materi ini adalah sama, yaitu meneladani sikap kepahlawanan yang ada di dalam bacaan. Nah, dalam pembelajaran 5 kita akan belajar meneladani konsep kepahlawanan Ki Hajar Dewantara, sedangkan yang di pembelajaran 6 kita ambil sikap-sikap kepahlawanan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Sebelum kita mulai pembahasan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan, kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani yang lain yang kami terima, sehingga kami dapat terus Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan rasa ucapan syukur kami. Bila sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran hari ini. Tuhan buka pikiran hati dan kemampuan kami untuk kami dapat menerima segala pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau saja yang memimpin kami, Engkau saja yang menyertai kami di sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita membahas terlebih dahulu, kita akan menyampaikan beberapa materi. Materi dalam pembelajaran 5 hari ini adalah meneladani sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyanyikan lagu perjuangan dengan benar. Ya, sikap-sikap yang harus dikembangkan di dalam sebuah pembelajaran haruslah mengerjakan tugas dengan disiplin, rasa ingin tahu yang besar, bertanggung jawab dan jujur. Apalagi setiap pembelajaran yang kita ajarkan, kita selalu belajar mandiri di rumah karena keadaan bangsa dan negara yang genting dengan adanya COVID-19 ini. Meskipun itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap belajar, karena yang namanya belajar itu bukan buat orang lain tetapi buat diri kita sendiri. Alangkah baiknya kita harus tetap bersyukur, tetap patuhi protokol kesehatan dan yang lain-lain. Ya, nanti pembelajaran hari ini kalian bisa baca di bacaan halaman 94, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Beliau berasal dari keturunan keraton atau berdarah biru yang secara individu beliau memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kemerdekaan, karena beliau ini adalah orang-orang yang memang diutus Tuhan untuk berjuang melawan kemerdekaan dalam bidang bukan dalam bidang peperangan tetapi dalam bidang-bidang yang lain. Perjuangan kemerdekaan itu banyak sekali ya. Ada yang bertempur, ada yang berjuang melalui jalan diplomasi, ada juga berjuang melawan penjajah dengan cara-cara teknik-teknik ataupun dengan cara akal-akal pikiran dia yang secara naluri mengembangkan dan memajukan bangsa. Ya. Dalam bacaan tersebut menceritakan kisah daripada Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai pahlawan pendidikan? Karena beliau adalah seorang pahlawan yang secara terus-menerus mengembangkan potensi-potensinya untuk membantu pendidikan atau untuk membantu kecerdasan bangsa Indonesia melalui
beberapa kebijakan-kebijakannya, yaitu untuk mendirikan taman siswa atau sekolah umum, sekolah gratis, agar masyarakat Indonesia itu yang tidak memiliki banyak uang bisa sekolah. Nah, dari kepandaiannya itu bisa memajukan bangsa Indonesia. Nah, nanti untuk halaman 94 dan 95 kalian baca. Kalian kemudian jawab halaman 96, menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks. Ya, mengapa Bapak Raden Mas Suwardi Suryoningrat mengubah namanya? Mengapa Belanda menangkap dan mengasingkan Ki Hajar Dewantara? Dan seterusnya. Ada juga pertanyaan halaman 97 yaitu peta pikiran. Peta pikiran nanti kalian isi. Ya, peta pikiran nanti kalian isi. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Sikap apakah yang kalian contoh dari Ki Hajar Dewantara? Mengapa Ki Hajar Dewantara tersebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Yang keempat, seandainya tidak ada Ki Hajar Dewantara, bagaimanakah nasib pendidikan di Indonesia? Nanti kalian bahas atau kalian jawab dengan pola pikir kalian, pemikiran kalian secara jelas, secara gamblang kalian bisa tuliskan nanti di dalam peta pikiran tersebut. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua, menyanyikan lagu nasional. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Maju Tak Gentar. Kita sudah sering mendengar lagu-lagu seperti ini. Kalian nanti boleh menyanyikannya dengan sikap yang baik, dengan sikap yang benar, kemudian kalian videokan dan kalian kirimkan ya. Untuk pembelajaran yang keenam itu juga sama, membaca teks tentang Presiden Soekarno. Nah, kalian di sini disuruh memahami betapa pentingnya meneladani tokoh-tokoh bangsa yang sudah ada supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang beliau-beliau ini lakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air wajib kita contoh. Nah, kemudian kamu jawab halaman 102, menjawab pertanyaan. Nah, kemudian juga ada melengkapi peta pikiran, yaitu di situ terpampang gambar Ir Soekarno, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, meninggalnya tahun berapa, perjuangan apa saja yang dilakukan, pendidikan Ir Soekarno itu apa saja, dan sikap apa yang dapat kita ambil contoh untuk kehidupan kita. Setelah itu untuk minggu depan kita akan memasuki subtema 3. Nah, kalian siapkan beberapa materi yang sudah kalian pelajari hari ini untuk kalian bisa mengerjakan ulangan akhir subtema 2 yang akan kita laksanakan pada hari Senin, karena Jumat ini kita menyelesaikan 2 pembelajaran, makanya untuk ulangan akhir subtema 2 kita akan lakukan hari Senin, kemudian dilanjutkan dengan materi yang lain. Untuk halaman 104 itu juga terdapat berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila yang kalian bisa ambil contohnya dari kerja keras atau dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kedua pahlawan tersebut. Nah, untuk itu materi pembelajaran 5 dan 6 kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami, menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang kami dapatkan dari Pak Guru dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh disiplin dan kejujuran. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya apa yang kami perbuat ini mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan orang tua kami dan berbangsa
bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, yang di dalam nama Yesus kami berdoa.